Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok magang perpustakaan Politeknik Bumi Akbar. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Andi Ahwan, MIP, selaku dosen magang perpustakaan. Yang kedua yaitu yang terhormat kepada Bung Saja, selaku kepala perpustakaan Politeknik Bumi Akbar. Dan selanjutnya yaitu yang terhormat kepada Dikti selaku pustakawan dari perpustakaan Politeknik Bumi Akademi. Dan terima kasih juga kepada tim magang yang telah membersamai kegiatan magang dari awal sampai akhir. Di sini kami akan menyampaikan hasil laporan magang perpustakaan di Politeknik Bumi Akademi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kami. Yang pertama yaitu ada Mbak Soyah Mawar Mufidah, Firda Rosa, saya sendiri Mafazatu Syarifah dan Ismatul Faruja. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perpustakaan Politeknik Bumi Akademi. Politeknik Bumi Akademi merupakan dua perguruan tinggi pelayaran yang ada di Kota Semarang. Terdapat beberapa program studi yang dikelola dalam lembaga pendidikan tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu transportasi laut, yang kedua teknologi rekayasa operasi kapal atau nautika, dan yang ketiga yaitu teknologi rekayasa permesinan kapal atau teknika, yang terakhir yaitu ada manajemen pelabuhan dan logistik maritim. Nah, Politeknik Bumi Akademi ini berada di Jalan Pawiyatan Luhur 2 nomor 17, Bendan Luhur, Kecamatan Bojomungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari perpustakaan Politeknik Bumi Akademi. Nah, sejarah kelembagaan Politeknik Bumi Akademi ini bermula dari Akademi Pelayaran Niaga Indonesia atau APELNI yang resmi terdaftar pada Lembaga Pendidikan Direktorat Perhubungan Laut pada tanggal 6 November 1976. Selanjutnya, pada tanggal 21 Februari 1973, Yayasan APELNI ini dibentuk atas prakarsa Profesor Sudarto SH yang disahkan oleh Notaris Raden Mas Suprapto sebagai ketua yayasannya. Nah, pada awalnya APELNI ini beserta perpustakaannya itu berlokasi di Jalan MDR Sugijo Pranoto nomor 7 Semarang. Nah, selanjutnya pada tahun 1996 itu kampus beserta perpustakaannya itu pindah ke Jalan Pawiyatan Luhur 2 nomor 17 Bendan Luhur Semarang. Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1292 garis miring KPP garis miring 1 garis miring 2018 pada tanggal 31 Desember 2018 APELNI resmi berubah bentuk menjadi Politeknik Bumi Akademi. Nah, sejak saat itu pengelolaan perpustakaannya berada di bawah Politeknik Bumi Akademi. Contohnya yaitu visi dan misi perpustakaan visi menjadikan perpustakaan sebagai informasi yang fokus pada bidang kemaritiman dan kelautan. Yaitu yang pertama menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan tinggi, mendukung penelitian, yang kedua yaitu mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang ketiga yaitu menjaga, memelihara dan menyimpan perpustakaan melalui peran-peran perpustakaan. Selanjutnya itu tujuan perpustakaan Politeknik Bumi Akademi. Yaitu menjadi pusat informasi yang unggul pada bidang kemaritiman dan pelabuhan untuk mendukung proses akademik. Yang kedua yaitu menyelenggarakan layanan perpustakaan yang memenuhi standar tinggi supaya mampu mendukung kebutuhan belajar dan pengabdian. Selanjutnya, struktur organisasi perpustakaan Politeknik Bumi Akademi itu dikelola oleh seorang kepala perpustakaan yang dibantu oleh satu pustakawan. Kalau perpustakaannya itu bernama Ibu Musa Ada dan pustakawannya itu bernama Ibu Fitri Haryani Susanti. Baik, selanjutnya layanan perpustakaan di Politeknik Bumi Akademi.
Layanan perpustakaan di Politeknik Bumi Akteni ada 6. Yang pertama ada layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi ini bisa berupa peminjaman dan pengembalian, di mana layanan peminjaman Politeknik Bumi Akteni itu maksimal meminjam 2 eksemplar dengan lama peminjaman 2 minggu dan hanya bisa diperpanjang selama 1 kali saja. Kemudian ada layanan pengembalian. Layanan pengembalian ini apabila telat akan dikenakan denda senilai dengan 1.000 per hari, yaitu per buku juga. Kemudian kedua ada layanan koleksi. Layanan koleksi di Politeknik Bumi Akteni ada 3. Yang pertama ada layanan buku teks. Kemudian ada layanan referensi, dan yang ketiga ada layanan audiovisual. Kemudian yang ketiga, di layanan perpustakaan Politeknik Bumi Akteni ada layanan ruang belajar dan juga diskusi untuk taruna dan taruni dengan fasilitas yang nyaman. Kemudian yang keempat ada layanan sak untuk menyimpan tas dan sepatu taruna dan taruni. Yang kelima ada layanan komputer. Layanan komputer yang ada di perpustakaan Politeknik Bumi Akteni diperuntukkan bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang terakhir ada layanan print. Layanan print ini disediakan untuk mahasiswa guna mencetak tugas mereka, yaitu pada angkatan 59 dan angkatan 60 dapat mendapatkan fasilitas kertas HVS dengan maksimal 10 kertas. Baik, selanjutnya adapun kegiatan dan saat di Politeknik Bumi Akteni yang pertama ada sertifikasi, kedua membuat nama, yang ketiga pemberian kelengkapan koleksi, yang keempat dari bentuk, kelima tahun dan enam. Baik, yang pertama saya menjelaskan tentang klasifikasi. Klasifikasi jadi menentukan nomor pas dengan pedoman yang tinggi atau decimal classification. Ada langkahnya, itu yang pertama kita lihat dari judulnya. Klasifikasi kita pun menentukan nomor pas. Nomor pas itu apa? Nomor sebagai patokan saat nanti kegiatan di dunia perpesannya. Ada langkahnya. Yang pertama itu kita melihat judul. Kemudian dari judul itu kita ambil apa stepnya, terus apa sih dari video tersebut, intisari dari cerita itu apa. Pada itu dari cerita itu kita bisa mengambil dengan cara membaca sinopsis buku atau cara membaca slide. Terus kalau mencari nomor klasifikasinya itu dari subjek atau cerita dari video tersebut itu masuk pada nomor kelas apa, seperti nomor 0,0 itu masuk dalam karya umum. Terus itu masuk dalam kelengkapan dan selanjutnya. Contohnya seperti di buku manajemen pelabuhan. Adapun manajemen pelabuhan itu masuk nomor kelas 87 yang menduduki transportasi air. Terus yang kedua membuat katalog manual. Katalog manual itu sebagai sarana untuk mendapat segala informasi yang dapat dijual seperti judul buku, nama pengarang, halaman, nomor terbit, tahun terbit, nomor ISBN, nomor klasifikasi, edisi, dan sebagainya terkait dengan informasi. Selanjutnya pemberian kelengkapan koleksi. Nah, pemberian kelengkapan koleksi itu seperti pemberian cap buku pada nomor unik. Kalau di perpustakaan Bumi Akteni sendiri itu nomor unik itu di bagian pelipatan 5. Kalau yang pertama itu di stempelnya itu pada halaman pertama, terus halaman terakhir sama nomor unik, terus pada pinggir-pinggir buku. Selanjutnya penginventarisasi buku. Kenapa sih harus diinventaris? Biar agar tercatat dan biar agar terasik dengan struktur seperti itu. Ada cara penginventarisasi buku itu yang pertama ada buku yang buat menginventaris semua buku-buku bahan koleksi. Nanti yang pertama itu nomor urut inventaris. Terus
hari dan tanggal bulan itu dicatat saat melakukan penginventarisasian buku. Terus yang ketiga itu ditulis nama pengarang, nama buku, terus ISBN. Kalau misalnya seperti skripsi atau karya tulis itu bisa menggunakan nama taruna dan nomor induk taruna. Terus yang terakhir itu nomor klasifikasi. Terus ada kegiatan magang itu selfing buku itu penataan buku dira. Nah, penataan buku dira itu sesuai call number atau nomor klasifikasi yang kita buat sesuai dengan nanti katalog itu masuknya ke, nah itu dari katalog bisa diambil call number itu nanti kita buat sebagai patokan dalam subjek tersebut. Selanjutnya labeling buku. Apa sih labeling buku? Labeling buku itu membuat label pada dinding buku. Ada penilaiannya lihat call number atau nama panggil dan koleksi pada katalog atau buku inventarisnya. Terus yang kedua itu cetak nomor panggil. Yang ketiga itu tambahkan nama number pada dinding buku. Jaraknya dari paling bawah itu 5 cm. Selanjutnya itu input buku ke screen. Nah, input buku ke screen itu nanti jadinya ada katalog yang elektronik. Adapun langkahnya yang pertama langsung masuk menggunakan akun pustakawan. Yang kedua, tambahkan koleksi baru atau bibliografi. Terus yang ketiga itu mengisi semua data buku yang tadi udah kita dapat seperti ngarang, SDM dan lain sebagainya. Terus ada yang sering kita lupa itu pada saat eksemplar itu jumlah buku yang ada. Terus selanjutnya menambahkan cover buku jika ada. Terus kita sudah selesai. Terus yang kedelapan upload repository buat. Nah, upload repository buat itu langkah-langkahnya kurang lebih sama seperti buku, tetapi saat masuknya itu kita memilih antara karya tulisannya atau skripsi. Terus masukkan semua informasi buku, masukkan semua informasi terkait karya tulisannya ataupun skripsi. Terus yang ke-9, cek data pemilih. Nah, cek data pemilih itu menyangkut pada jenis tersebut. Bisa dilihat di menu screen bagian data pengunjung. Terus yang 10, pelayanan bebas pustaka. Nah, jadi ketika mau wisuda, para taruna itu mengambil kartu bebas pustaka atau kartu bebas perpus agar si taruna tersebut bisa melakukan wisuda. Selanjutnya, saya akan membahas kendala magang. Yang pertama yaitu terjadi kesalahan pada penambahan eksemplar sehingga mengalami urutan nomor pada total eksemplar dan nomor inventaris. Nah, kendala magang kesalahan ini terjadi karena kesalahan penambahan eksemplar buku menyebabkan jumlah total dan nomor inventaris menjadi tidak sesuai. Hal ini mengganggu urutan inventaris dan mempersulit pencarian buku. Solusi yang kami lakukan adalah mencatat setiap eksemplar benar-benar untuk menjaga akuratan data. Saat menentukan bahan koleksi pada sistem penjulian 9, di pertengahan input data sistem error, tapi bahan koleksi yang sudah terinput dieksekusi. Nah, saat menuntut koleksi sistem penjulian 9, karena kita mengalami gangguan, beberapa data koleksi yang sudah diinput perlu diperiksa dan diedit ulang agar informasinya akurat. Akibat dari terjadinya error sistem, kami sebagai tim magang harus mencatat data yang sudah masuk dan memperbaikinya supaya sesuai dengan urutan dan tidak ada informasi yang terlewat atau tercatat ganda. Nah, selanjutnya yaitu keunggulan perpustakaan. Pertama yaitu ruang baca dan ruang belajar yang nyaman. Ruang belajar dan ruang belajar yang nyaman seperti suasana yang tenang, kesambilan yang cukup, fasilitas tempat tidur yang ekonomis, koleksi buku yang lengkap, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu lingkungan akademik. Yang pertama yaitu koleksi referensi yang lengkap dan relevan. Perpustakaan akademik menyediakan koleksi buku, jurnal, dan literatur yang berfokus pada bidang maritim seperti pelayaran, teknik, dan manajemen pelabuhan.
Yang kedua yaitu fasilitas penunjang pembelajaran. Selain koleksi literatur, perpustakaan menyediakan fasilitas seperti wifi, komputer, ruang baca, ruang diskusi, dan area untuk menggunakan laptop. Dan yang terakhir yaitu suasana belajar yang kondusif dan aktif. Lingkungan perpustakaan diatur untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan bagi para pengguna. Aturan ketenangan dan kebersihan ditegakkan agar suasana akademis belajar di akademi dan selanjutnya yaitu penyediaan bekas HTS. Penyediaan bekas HTS itu tidak semua taruna-taruni akademi itu mendapatkan bekas HTS. Penyediaan bekas HTS itu hanya menyediakan pada angkatan 59 dan angkatan 60. Yang terakhir yaitu terdapat komputer banking. Terdapat komputer banking umum yaitu menjadi akses informasi digital, pengajuan tugas, penghematan waktu, dan keterampilan TI serta dukungan penelitian. Oke, sekian dari kelompok kami. Tadi itu beberapa penjelasan mengenai kegiatan yang kita lakukan selama magang di perpustakaan Politeknik Bumi Pelni. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.